Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumlatihi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyuhum kanu khususan Syekh Al-Fadhil Muhammad Rasulullah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 16 ya. Walahu fardhani la yasihhu illa bihi. Baris kelima, halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan bahasan tentang mandi. Walahu, dan mandi itu fardhoni, fardunya ada dua. La yasihhu, tidak sah mandi illa bihima, kecuali dengan dua itu. Ini maksudnya yang mandi wajib. Kalau yang mandi mubah tidak pakai fardu-farduan, pokoknya asal biar beres. Lah ini yang dimaksud adalah mandi wajib. Kalau sebab-sebabnya mandi, di atasnya sudah, tidak usah diulang. Ntar aku masuk ketawa mulu, nanti bosan. Salah sendiri nggak masuk. Yang atasnya itu pokoknya yang 4 baris atas. Ya enggak, saya ulang aja. Enggak. Ntar aku masuk ketawa mah kentut di situ repot. Al-awwalu, yang pertama an-niyatu, niat. Niat itu makrunatan, dibarengkan bi awwali juz'in yalsiluhu min jasadihi. Di awal bagian ketika membasuh atau menyiram badan. Pertama kali menyiram badan, itulah niatnya di situ. Dan niat ini menentukan sah dan tidak sahnya mandi itu. Mandi itu akan sah apabila yang pertama diniati. Kalau nggak niat, walaupun dia udah jebar-jebur habis air 1 kubik lah, kalau perlu 1 toren habis, tapi dia nggak niat sampai tangan jarinya pada kisut. Tapi kalau nggak niat, nggak sah mandinya. Jadi yang mandi junub ini maksudnya. Ketika ia membasuh yang pertama, bagian yang pertama disiram, maka disitulah niat. Lah terus niatnya wayanwi, dan niat al-mughtasilu, orang yang mandi, niatnya raf al-hadasi au fardul ghusli au nahwa dzalik. Yang sudah biasa lah ya. Saya nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi. Atau pakai bahasa kita, saya niat mandi besar, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Tapi karena ini mengucapkannya di kamar mandi, ya jangan dilafazkan, cukup di batin saja. Saya mandi junub karena Allah. Pak Ustaz Royani tadi lewat subuh kedengeran. Lah pemandinya suaranya kencang. Harus niat, wajib niat, karena niat itu membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Nah ini termasuk bagian dari ibadah, wajib diniati. Dan niat tidak harus memakai
bahasa Arab. Cukup pakai bahasa kita sehari-hari boleh. Tapi kalau mau pakai Arab ya boleh, pakai Jepang ya boleh, pakai Cina ya boleh, terserah. Yang penting niatnya. Ini rukun atau fardu mandi yang pertama, wajib niat. Nah ini kalau yang mandi wajib, kalau yang mandi sunnah juga sama, wajib niat. Mandi yang ada nilai ibadahnya wajib niat. Mandi sunnah misalnya ketika mau sholat id itu sunnah mandi. Terus habis memandikan jenazah sunnah mandi. Seorang yang baru masuk Islam juga sunnah mandi. Orang yang baru sembuh dari penyakit stres, yang biasa kalau ditanya ngalor jawab yang itu, dari mana Bu? Udah 6 hari. Nah itu kalau nah itu kalau sembuh sunnah mandi. Atau misalnya sembuh dari yaitu penyakit yang mengganggu otak, bukan wajib, sunnah mandi. Lah yang sunnah atau yang wajib itu maka harus ada niat. Wasani yang kedua, takmimu jasadihi, meratakan air ke seluruh jasad, ke seluruh tubuh. Zahiran faqat, bagian luarnya saja, alias bagian yang secara zahir kelihatan. Kalau yang nyempil nggak perlu nyempil. Kalau itu misalnya kan lemu gitu ya, kan ininya lipat-lipat nih. Kalau bude mah langsing, hanya pakai kacamata cembung aja kelihatan. Temanin bude ya. Takmimu jasadihi zahiran faqat, yaitu meratakan air ke seluruh bagian luar bagian luar tubuh saja, bagian luarnya saja. Wa sya'rihi, dan rambutnya, zahiran bagian luar, wa batinan maupun bagian dalam. Maka orang kita nyebutnya keramas, karena kalau cuma disiram-siram bagian luar kan bagian dalamnya nggak kena, apalagi yang rambutnya tebal. Kalau rambutnya kayak saya begini mah enak, biar juga langsung merata. Lah kalau yang rambutnya panjang, apalagi tebal rambutnya, ya kan kalau nggak keramas maka yo keramas. Padahal tidak wajib orang mandi besar itu pakai sampo, nggak wajib. Zaman dulu nggak ada sampo, pakai merang. Cuman sekarang kalau ada orang kok sore-sore beli sampo dicurigai, aduh udah beli sampo duluan ya. Harus nggak pakai sampo nggak apa-apa. Oh mandi dicicil aja boleh kok. Misalnya lagi pulang kampung, saudara banyak, kalau mandi ketabak biur kan kelihatan. Lah yuk habis ngapain tuh, mandinya dicicil. Malam habis begituan langsung pala doang disiram. Boleh. Boleh. Kan saudaranya lagi pada ngumpul, makanya mandinya dicicil. Dicicilnya jangan lama-lama, seminggu lah. Nyicil cukup dari malam sampai menjelang subuh, ntar seminggu apalagi ntar ada penundaan segala, repot. Boleh mandi dicicil boleh, ya separuh dulu gitu misalnya. Bawa dulu ya. Boleh. Kalau yang ini dia jelas. Iya, terserah mau bawah dulu, mau atas dulu, mau kanan dulu, mau kiri dulu boleh, dicicil boleh. Tadi dia kan nggak mengaji, Bertanggung basah. Nggak ngerti kan tadinya kalau nggak ngaji ya bisa dicicil. Boleh dicicil, ntar langsung praktek juga boleh. Ditanyain Pak Mansur, Mas kok mandinya separuh nyicil? Dia cari Pak Ustadz tadi. Cicilnya nggak usah di KPR-in. Emang KPR rumah doang yang dicicil, mandi juga bisa. Ntar ke bank BTN lagi mau di KPR ya. Wa sya'rihi zahiran wa batinan. Membasahi rambut, zahiran bagian luar, wa batinan dan bagian dalam.
Bilma'i dengan air, wajibnya marrotan wahidatan. Wajibnya cuma sekali yang wajib. Cuma kalau sekali belum merata yo 2 kali, 3 kali, apalagi kalau perempuan kalau mandi yo berkali-kali lah ya. Sampai ngabisin air ya. Banyak lipat. Nah, itu yang bawahnya ini waduh. Biasanya agak jorok-jorok gimana. Lompati lah ya, lompati ya. Lompati ya. Gak enak saya ngomongnya. Bacanya gak enak. Wajibu dan wajib alal mughtasili bagi orang yang mandi ayyata as-soro. Ya tasoro itu ngeden. Jadi sisa-sisa yang di dalam itu biar keluar. Lompat dulu. Hatta tanfatihah sehingga terbuka. Lompati lah ya ngomongnya enak ya. Lompati lah ya, langsung bab tayamum lah ya. Senengan Bu Mansur ini mah. Aku nggak ngerti. Ngerti lah. Wajibu dan wajib ai alal mughtasili bagi orang yang mandi ayyata as-sor ngeden. Sebenarnya bukan mandi doang, orang cekok juga wajib ngeden. Ya minimal dengan kalau orang Jawa dehem. Kalau orang Jakarta apa? Sama dehem. Dehem. Nah, itu kan yang di dalam langsung loncat. Iya. Kalau laki-laki dehem dan di itu sentil. kok tahu gue sih? Apa sih Bang? Sentil. Berabang. Bandel lah. Jangan lu aja yang nyentilin. Tiga sesepuh yang udah senior ini mah udah di luar. Aduh, ya Allah. Keluar kepala kok keluar rumah. Pencet ya. Begini. Nakal. Diurut kok. Iya, urut. Tapi emang bener gimana? Itu di kitab yang warnanya biru itu kitab Ibanatul Ahkam itu yang jelasin masalah begitu itu. Emang bener. Kalau nggak disentil jadi nakal. Kenapa disuruh ngeden hatta tanfatiha sehingga terbukalah halqatu duburihi. Ya, udah tahu artinya bukan sor ya? Wah, udah. Ya, kalau dia dubur katanya. kalau halqah artinya apa? Halqah. Kalau dubur kan udah tahu, kalau halqah Itu depan. Depan belakang ya ampun. Setengah kali. halqah itu lingkaran. Yang tengah. Gua jadi jelas. Ya Allah. Pokoknya kemarin mah sepi tahu Bu, enggak ada ibu kemarin Ini sepi loh. perlu diawetin. Enggak ada yang boleh kalau bunda yang Iya, ini. iya kan saya mah enggak muda mah. Kalau bunda yang di ini belum boleh. Emang enggak ngerti. Belum nyampe. Hatta tanfatiha halqatu duburihi sehingga terbukalah lingkaran itunya. Wayak silaha kalau udah kelihatan kan kemudian wayak silaha dan disiram atau dibersihkan anil hadasi dari hadas-hadas yang tersisa. Pokoknya ituin lah ya. Wa alal unsa. Wah, iya. Lah kalau cewek gimana? Nah, itu tanya dia. Aja yang Di puncak. Apa kucing? ini gurunya laki. Udah ada. Ses bacanya.
Tapi emang bener kata Bu Mansur. Walal unsalan bagi perempuan anggata sila yaitu mencuci. Mayalharu apa yang nampak indah kuutiha ketika dia duduk nongkrong. Loh. Bener Bu Mansur ya? Iya. Indah umudiha ketika ia duduk ala qadamaiha dengan dua kakinya kayak orang nongkrong. Ketika dia duduk nongkrong kok kelihatan, nah itu yang wajib dibersihkan. Coba ibu duduk situ. Kalau nongkrong ambilin dulu biar seret. Fa inna dzalika karena semua itu kullahu ya semua itu min zahiril jasadi termasuk bagian luar dari jasad atau fisik kita. Nah tadi kalau yang bagian lempit-lempit itu, nah yang lemu itu kan yang lempit-lempit. Nah, maka ya kalau itu masih hitungannya bagian zahir, bagian kulit, ya wajib terkena air. Sampai rambut kepala, kulit kepala itu kan teruntun rambut, itu pun wajib terkena air tadi. Makanya sampai kalau orang kita sampai keramas itu dengan sampo, nah itu kan tujuannya biar kulit di kepala itu terkena air. Falau taroka, maka seandainya orang yang mandi itu meninggalkan fil husli dalam mandinya, awalau nisyanan walaupun karena lupa, lam yasih hal huslu maka mandinya tidak sah. Misalnya ada bagian tubuh kita yang tertinggal tidak tersiram air, maka mandinya tidak sah, wajib diulang. Diulang dari awal. Kalau ada yang kesesayang atau tertinggal itu tadi. Wal afdalu dan yang paling afdal ayyal sila yaitu untuk membersihkan menyiram hadainil mahallaini dua tempat ini. Paham kan maksud ya? Dua tempat maksudnya ya? Nah, apa? Nah. Pokoknya dua tempat itu ya, yang depan maupun yang qabla jasadihi sebelum menyiram bagian tubuh yang lain. Terus pokoknya dua itu dibersihkan lebih dahulu sebelum, nah kalau bahasanya ya cekok lah ya, nah, cekok dibersihkan dulu. Bini yatin dengan niat tahussusuhuma mengkhususkan keduanya itu, yaitu membersihkan dua pintu masuk belakang dan depan. Ghairan niyati selain niat ala baqiyatil jasadi ke tubuh bagian yang lain. Itu wajibnya mandi cuma dua itu, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Pokoknya asal itu termasuk bagian luar tubuh wajib kena air. Wa sunanul husli dan sunnah-sunnahnya wudu mandi katsiratun itu banyak. Minha diantaranya al-wudu'u wudu. Tapi wudunya jangan niat dirofil hadasil asghar. Niatnya niat wudu aja. Nawaitul wudu sunnah lillahi ta'ala. Kalau nawaitul wudu dirofil hadasil asghar, ya wudunya malah tidak sah. Wudu itu tidak sah. Orang hati-hati wudu malah wudunya tidak sah itu begini. Misalnya kalau malam minggu kan pengajian di musola, terus wudu dari sebelum maghrib. Lah kemudian pengajian selesai makan. Begitu mau isya, kok wudu lagi padahal dia belum batal. Lah wudunya itu tidak sah. Wong dia wudunya, wudu yang dari sholat maghrib tadi belum batal. Kecuali ia niatnya untuk tajdid. Tajdid itu memperbarui wudu. Ya niatnya ya nawaitu wudu ali tajdidil wudu lillahi ta'ala. Kalau bahasa gampangnya ya saya niat memperbaharui wudu lillahi ta'ala. Kalau niatnya malah nawaitu wudu ali rafil hadasil asghar, tidak sah wudunya. Wong dia belum punya hadas. Kadang kan orang itu nggak mau ambil resiko, pokoknya asal mau isya wudu lagi.
Padahal kalau belum batal tidak wajib wudhu. Kalaupun dia wudhu boleh, tapi itu wudhu namanya wudhu sunnah, namanya wudhu tajdid, memperbaharui wudhu. Nah kalau dia wudhunya malah nawaitul wudhu al-rafil hadasil asghar, tidak sah wudhu. Tapi kalau sesak kan kentut. Nah, kalau itu mah karuan. Itu sholat dapat separuh aja bisa. Repetin ke paru-paru. Udah kabur hilang. Niat sunnah mandi yang pertama yaitu wudhu. Kehamilan secara sempurna qablahu, sebelum mandi. Tapi sekali lagi niatnya jangan lirafil hadasil asghar. Tapi niatnya ya niat sunnah wudhu. Karena ini wudhu yang ini dihukumi sunnah. Bukan Jadi fardu. setelah kita bersih-bersih yang depan sama belakang, kita wudhu gitu. Betul, sebelum nyiram bagian yang lain wudhu dulu. Baru Ya. Nah, Saya sunnah. salah bacanya. selesai. Nah, selama ini begitu. Iya, sama saya. Ya, iya, makanya untung ngaji. Wudhu cuma niatnya jangan lirafil hadasil asghar. Bukan niatnya wudhu ya niat sunnah. Kehamilan secara sempurna qablahu, sebelum mandi. Wudhunya ya secara sempurna seperti wudhu biasa, kumur dan lain-lain. Yang kedua wadalku a'dha'ihi. Dalku itu gini-gini loh, gosok-gosok gitu. Udah pasti kalau itu mah ya. Kalau mandi cuma disiram-siram tau kan ya enggak seger malah ya. Ya sunnahnya ya memang itu termasuk sunnah. Kemudian wal ibtida'u, dan mengawali bisyikil aimani, dengan bagian yang sebelah kanan. Berarti kalaupun nyiram yang didahulukan yang sebelah kanan, kemudian baru yang kiri. Min jasadihi, dari seluruh jasadnya atau tubuh. Kemudian sunnah yang selanjutnya wa ta'mimu jasadihi bilma, meratakan ke seluruh tubuh bilma'i, dengan air, salasa marratin, 3 kali. Kalau ini kayaknya nggak bisa ya, kalau kita mandi kan berkali-kali. Kalau hujan ya. Karena kan kondisinya kalau penulis kitab ini kan rata-rata orang Arab tuh air kan termasuk barang mahal. Nah, semahal-mahalnya kita di Indonesia mandi masih biar. Kalau kita melihat tayangan video wudhu orang Arab tuh cuman air segelas air gitu. Iya, kadang botol satu Iya, botol satu gelas bukan satu botol. Iya, itu botol cukup. kecil. Lah kalau kita segelas cuma buat kumur-kumur doang. Kita kalau wudhu aja buka keran full ayo. Full. Gitu. Udah iya, kita pengen mau nyerap ke semua. Kalau puasa. Gua sambil kumur-kumur nolong-nolong dikit loh, seger. Kalau mau sholat zuhur wudhunya lama. Umur 3 kali apa nih mana? Yang 2 aja ketelan. Yang kedua nggak dihitung nggak? Oh minum yang kedua. Wastiqbalul kiblati, sunnah lagi menghadap kiblat hala husli, ketika mandinya. Ya kalau ini ya disesuaikan lah ya. Untuk kiblat. Nah, ya kalau lah kalau Balik lagi ke lah kalau yang pas kerannya di sebelah sono. Kalau kayak saya nggak bisa kerannya sebelah sini. Kayak kerannya sebelah sono pas kan. kerannya ke pintu. Jadi kalau saya sono pintu. Nggak bisa. Lah kayak tempat wudhu musola itu pas tuh. Yang laki-laki, kalau yang perempuan udah enggak. Kalau dia di musola, Iya, kayak apa namanya? Junubnya di sana. Wa yahrumu, dan haram bil janabati, sebab junub itu ya karena hadas besar. Qiraatul Quran, membaca Quran. Kalau baca alhamdulillahirabbil alamin kan itu Quran. Bismillahirrahmanirrahim Quran. Alhamdulillahirabbil alamin Quran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Quran. Pas lagi junub
Pak Masun nyaring innalillahi, kebetulan yang mati teman dekat. Kan ya otomatis langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, padahal lagi Cebok. kalau dalam keadaan junub membaca ayat-ayat Quran diniatkan doa. Walaupun itu diambil dari ayat Quran tetap boleh. Wal muksu fil masjid, dan berdiam diri di dalam masjid. Kalau ini dalam kitab Tasyifatus saja itu ada keterangan asal bisa bertanggung jawab tidak mengotori masjid boleh. Yang sedang hadas besar asal tidak mengotori masjid, asal tidak diperbolehkannya orang ini masuk ke masjid kan takut mengotori masjid. Tapi sekarang kan udah ada Tambel. ada tanggul. Ada tanggul yang itu. Maka sebagian ulama, walaupun ini sebagian ulama kecil, tetap memperbolehkan. Wal muharramatu, dan beberapa yang diharamkan bil hadasil asghari, sebab hadas kecil. Orang yang hadas kecil kan nggak boleh sholat, nggak boleh megang Quran, maka ketika hadas besar juga tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab.